Anda kembali di Cover Both Sides, saya ke Bang Hasan. Bagaimana pemerintah memastikan bahwa perang melawan hoax tadi dengan berbagai strategi ini tidak berubah menjadi perang melawan kritik dan ruang untuk berpendapat tetap dibuka? Ya, hari ini memang begitu kan. Dan pemerintah juga tidak gegabah. Coba lihat tadi, yang ditangkap oleh polisi ada 37 orang. Ada sekian puluh akun. Yang dilanjutkan prosesnya 10 orang. Sisanya dibina. Jadi untuk itu pun dengan sangat hati-hati. Karena memang pemerintah hati-hati sekali kok untuk menerapkan pasal-pasal yang terkait dengan kebebasan berpendapat. Sementara kalau teman-teman yang udah Ferry, dengan teman-teman kabinet bayangan, LSM, akademisi, yang selama ini mempertahankan daya kritisnya terhadap pemerintah, nggak kenapa-kenapa kok. Yang setiap hari juga bicara pemakzulan, nggak kenapa-kenapa kok. Yang tiap hari juga bicara, bukan tiap hari, yang pernah bicara penggulingan turun ke jalan, nggak kenapa-kenapa kok. Jadi ini yang saya maksud bahwa kecurigaan-kecurigaan bahwa pemerintah akan mengubah pemantauan terhadap disinformasi, fitnah, dan kebencian mengarah kepada pembungkaman, itu tidak beralasan. Makanya saya berkali-kali mengajak teman-teman yang kritis ini, tolong bedakan juga diri Anda dari kerumunan-kerumunan yang lain yang isinya menyebar disinformasi, fitnah, dan kebencian. Jangan bela-bela juga disinformasi, fitnah, dan kebencian itu. Karena itu tidak hanya musuh pemerintah, tapi musuh kita sebagai bangsa. Kira-kira kayak gitu. Oke, Bang Ferry, jadi apakah memang posisinya itu memang membela seperti yang disampaikan Bang Hasan tadi? Ya, saya pikir sebenarnya kalau disebutkan saya dan teman-teman ya, dan ada juga guru beliau tuh Pak Prof. Saiful Mujani, bukannya tidak kenapa, tapi kami pura tidak kenapa-kenapa saja. Prof. Saiful itu dilaporkan ke polisi dalam 4 laporan. Saya 4 laporan juga, bahkan kalau dihitung 6 laporan gitu ya. Yang semua bicara soal apa yang kami sampaikan dalam kritik ilmiah. Apakah kritik ilmiah itu boleh berbeda pendapat dengan yang lain juga boleh, kami juga persilahkan. Tapi kami bukan bicara soal kami, tapi apa yang dialami publik. Makanya saya contohkan, di pidato nuklir itu, kan ada 2 orang yang dilaporkan. Dilaporkan karena menaikkan informasi di akun mereka. Nah, kalau mereka dikriminalisasi, pertanyaannya apa yang menyebabkan mereka dikriminalisasi? Kan karena pidato presiden. Jangan sampai presiden ikut serta di dalam gagasan penyampaian informasi itu. Karena ada yang salah berpidato, malah publiknya yang dikriminalisasi. Oke, tanggapan Bang Hasan, apakah memang itu bentuk kriminalisasi? Coba dicek dulu nanti ya. Karena setahu saya dan sepanjang informasi yang saya dapat, yang diperiksa oleh kepolisian sejauh ini adalah orang-orang yang menyebarkan informasi hoax soal demonstrasi dan kerusuhan. Coba cek juga, apakah benar gara-gara itu? Kalau misalnya gara-gara menyebarkan pidato presiden, saya rasa dia akan bebas dengan sendirinya. Tapi tolong cek dengan betul-betul juga informasinya. Jadi menurut saya, ya, tadi kan sudah saya lihat, sudah saya bilang bahwa polisi menangkap sekian puluh orang, yang diproses 10, sisanya dibina. Jadi jangan terburu-buru kita, bisa saja dia menyebarkan pidato presiden, tapi sebelumnya dia menyebarkan disinformasi, fitnah dan kebencian soal demonstrasi dan kerusuhan. Jadi kita harus menimbang ini dengan adil. Periksa dulu, kadang-kadang, ini mohon maaf ya, kadang-kadang kita kan nggak mau terima informasi dari sumber pertama. Kita maunya mengunyah dan menelan informasi dari sumber kedua, sumber ketiga, atau mungkin sumber ke-10 yang sudah ada bias-biasnya di sana. Baik. Sudah ada framing-framingnya di sana. Sementara sumber pertama, itu ditinggal lewat aja dan nggak mau dibaca informasinya. Kalau kita kembali ke konteks bulan kemerdekaan saat ini, Bang Hasan, sesuai dengan judul kita bahwa Indonesia aman. Jadi terakhir, apa jaminan dari pemerintah?
ya pemerintah pasti nggak akan ngambil resiko soal keamanan negara, keamanan pemerintah, dan semaksimal mungkin pasti akan mengusahakan pemerintahan kita aman. Jadi ini tuh bukan main-main dan test case, ini taruhan untuk keberlangsungan hidup kita sebagai bangsa. Kita lagi berpacu dengan pembangunan, ya, sesuatu yang bisa menjerumuskan bangsa kita ke dalam perpecahan, ke dalam kemerosotan, ke dalam instabilitas, tentu berbahaya buat kelangsungan hidup kita sebagai sebuah bangsa. Jadi kalau misalnya berkali-kali ditanya, apa jaminannya? Nggak ada ini, itu prioritas utama. Baik. Keamanan dan stabilitas, maksudnya supaya kita tidak dicap sebagai negara yang tidak stabil, risiko investasi tinggi, itu prioritas utama dari Oke, itu prioritas pemerintah. Bang Ferry, terakhir closing statement bagaimana mempercayai pemerintah terkait dengan berbagai strategi di bulan Agustus ini? Ya, pertama pemerintah jangan terlalu sibuk dengan apa yang disampaikan publik. Jangan terlalu khawatir kalau kinerjanya benar, pasti tidak akan ada yang mengkritik. Berikanlah hak konstitusional itu dengan lebih rapi, dan jadikanlah istana pusat informasi yang dipercaya oleh publik. Jangan jadikan istana penyebar hoax dan itu tidak apa-apa. Kalau sudah orang istana menyampaikan hal-hal yang memancing keributan, saya contohkan daster kuning tadi, itu perlu dipastikan oleh istana, jangan gaya kampungan buzzer itu ada di ruang istana. Baik. Pastikan istana betul-betul elegan sehingga orang percaya kepada istana. Baik, kita harapkan tentunya di bulan kemerdekaan ini semua kondisinya kondusif. Bang Hasan dan Bang Ferry Amsari, terima kasih sudah bergabung di Cover Both Sides, dan pemirsa demikianlah jumpa kita jumpa lagi minggu depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.